Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, rekan-rekan akademia dan mahasiswa saya untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Seperti yang saya janjikan di video yang lalu, bahwa saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai sintaks atau langkah atau prosedur pembelajaran dari model discovery learning. Ketika kita bicara mengenai model discovery learning, maka akan ada 6 tahapan yang harus dilakukan oleh guru. Di dalam video ini saya memang menampilkan contoh beberapa langkah dan itu saya ambil dari referensi tertentu. Nanti di bagian akhir slide saya akan cantumkan referensinya. Jadi bagi Anda yang ingin membaca lebih lengkapnya bisa menuju ke referensi yang ada di dalam video ini. Ini ada 6 langkah dan masing-masing langkah saya uraikan penjelasannya ya, mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Langkah yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau kita katakan sebagai stimulus. Berdasarkan video yang lalu, saya mengatakan bahwa pemberian rangsangan itu ada di dalam discovery dan berbeda di tahap inquiry. Kalau di tahap discovery, memang siswa itu ditugaskan oleh guru untuk mencari sumber-sumber bacaan, bisa juga melalui sumber bacaan atau bisa juga dia diberikan gambar, video, animasi, ataupun model atau benda nyata yang akan dijadikan topik pembelajaran pada hari itu. Sehingga yang namanya konsep dasar atau aturan umum yang berlaku di dalam sebuah topik atau bahan pembelajaran tertentu memang diberikan di tahap pemberian rangsangan. Ini saya sudah bedakan menjadi 4 hal. Yang pertama, bahwa ketika belajar pada hari itu, lalu kemudian kompetensi dasarnya juga sudah ditentukan ya di dalam silabus, lalu kemudian guru membuat RPP, fakta-fakta yang ada untuk pencapaian KD, indikator ataupun tujuan itu harus berkaitan ya. Makanya kenapa guru perlu mengetahui dengan baik tipe-tipe atau jenis-jenis pengetahuan. Seperti yang kita tahu, yang namanya jenis pengetahuan itu ada pengetahuan faktual, ada konseptual, ada prosedural, serta ada metakognitif. Barangkali di bagian video ini saya tidak akan menjelaskan jenis-jenis pengetahuan, nanti saya akan buatkan video tersendiri tentang jenis-jenis pengetahuan. Nah, fakta-fakta yang ada di dalam pemberian rangsangan itu bisa ditunjukkan atau ditayangkan melalui gambar, video, animasi, ataupun modelnya. Dan siswa ditugaskan untuk mencermati atau mendalami fakta-fakta yang terkait. Kalau kita katakan di bagian ini sebenarnya siswa masih belum berperan secara aktif ya, secara dominan aktif karena memang dia masih berusaha menggali apa-apa saja yang diberikan oleh gurunya. Nah, di tahap pemberian rangsangan, sebenarnya guru juga sudah bisa menanyakan pertanyaan umum seperti video saya yang di persamaan dan perbedaan model discovery serta inquiry, saya menjelaskan bahwa di tahap pemberian rangsangan ada pertanyaan umum, misalkan contoh, mengapa atau apa yang terjadi ketika si kumuh dipukulkan di meja. Nah, itu dianggap sebagai sebuah pemberian rangsangan. Meskipun di tahap itu atau di tahap pemberian rangsangan biasanya siswa belum mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan serupa sesuai dengan pertanyaan umum yang diberikan oleh guru. Ya, jadi kesimpulannya adalah di dalam tahap pemberian rangsangan biasanya guru dapat memulai kegiatan pelajaran dengan menyajikan pertanyaan, dengan menugaskan siswa untuk membaca buku ataupun aktivitas belajar lainnya yang memang mengarah kepada persiapan pemecahan masalah ya. Siswa ditugaskan untuk membaca di perpustakaan, siswa membuat clipping-clipping itu juga bisa dikatakan sebagai pemberian rangsangan.
Ini adalah contoh langkah pemberian rangsangan atau stimulasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita katakan ini sebagai template, tapi meskipun ini template, ini bukan berarti template baku ya. Bisa saja seorang guru itu memiliki kebebasan atau memiliki inovasi dan kreatif di dalam menentukan langkah-langkah yang berkaitan dengan stimulasi, tetapi di dalam referensi yang saya kutip itu sudah membuatkan ya langkah-langkah yang bisa dituliskan di dalam kegiatan inti. Misalkan yang pertama, siswa melihat tayangan berbagai jenis bla bla bla. Jenisnya jenis apa atau bahan pembelajaran apa yang hari itu akan diberikan ya. Lalu kemudian siswa ditugaskan membaca buku untuk mengidentifikasi berbagai jenis apa, lalu kemudian membaca buku lagi berkaitan dengan berbagai jenis apa. Ini bisa Anda pilih mana saja langkah-langkah yang sesuai untuk RPP Anda dan sesuai dengan kegiatan yang memang sudah Anda rencanakan ya. Bisa juga pemberian rangsangan dengan siswa itu diskusi ya, diskusi dari hasil bacaan buku ya untuk memiliki kesamaan pemahaman antara setiap anggota kelompok sebelum mereka mengidentifikasi masalah lebih lanjut. Nah, di slide berikutnya ini terkait dengan pernyataan atau identifikasi masalah. Di tahap pernyataan, siswa memang mengidentifikasi masalah terkait dengan yang ada di dalam kompetensi dasar. Sebenarnya kalau dari pihak guru itu tidak terlalu memusingkan karena biasanya aspek-aspek permasalahan itu bisa dilihat dari indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ada di dalamnya. Nanti di video setelah video ini saya akan membuatkan satu contoh RPP yang menggunakan model discovery learning. Itu adalah RPP dari peserta PPG saya ambil karena memang guru ini memang menggunakan discovery learning dan akan saya bahas lebih dalam nanti di video berikutnya ya. Nah, ketika di tahap pernyataan atau identifikasi masalah, siswa itu sebenarnya mengeksplorasi ya apa-apa saja yang permasalahan yang muncul melalui pengajuan pertanyaan. Yang mengajukan pertanyaan itu bukan gurunya di dalam tahap identifikasi masalah, tetapi yang mengajukan pertanyaan itu adalah siswanya. Seperti video yang persamaan dan perbedaan, kalau kita flashback lagi ke video sebelumnya itu, memang setelah guru nanti menanyakan mengapa siku kita dipukulkan di meja itu terasa sakit, lalu kemudian siswa bisa mengidentifikasi, oh saraf manusia ini bla 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 ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan sakit siku itu ketika ini. Nah, itu semuanya yang menanyakan adalah siswanya. Nah, dari serangkaian pertanyaan yang ada, siswa itu bisa memilih salah satunya untuk dicari jawaban sementaranya. Misalkan contoh, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi siku ketika dipukulkan di meja itu terasa sakit. Maka jawaban sementara dari hasil bacaan yang ada di dalam pemberian rangsangan, siswa dapat menuliskannya terlebih dahulu sebelum dia akan menemukan konsep yang lebih dalam lagi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah dari serangkaian pertanyaan yang sudah dibuat oleh kelompok, itu hanya satu yang dipilih? Kalau menurut saya jauh lebih baik jika semua pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh masing-masing anggota kelompok itu dicarikan hipotesisnya. Ya, jadi tidak terlalu dangkal dan pengetahuan atau pemahaman siswanya nanti jauh akan lebih komprehensif dibandingkan hanya satu pertanyaan saja. Ini adalah contoh langkah pemberian pertanyaan atau identifikasi masalah dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Misalkan siswa ditugaskan untuk menentukan masalah utama apa dalam bla 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 ya, atau misalkan Anda mau menuliskannya, siswa mengidentifikasi masalah-masalah melalui contoh yang didemonstrasikan oleh guru mengenai bla 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 ya. Lalu siswa membaca buku, siswa mendiskusikan, lalu berdasarkan hasil membaca buku dan diskusi, siswa merumuskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Jadi kata-kata ini atau langkah-langkah ini bisa Anda tuliskan ketika
di bagian pemberian pernyataan atau identifikasi masalah. Semua langkah ini tidak perlu dituliskan ya, tapi kalau misalkan Anda mau menuliskan semuanya juga tidak masalah, tetapi diperhatikan tidak tumpang tindih antara setiap masing-masing langkah. Karena kalau kita lihat ini seperti sama saja ya, hanya redaksionalnya saja yang berbeda. Lalu kemudian di tahap berikutnya itu adalah pengumpulan data. Di dalam tahap pengumpulan data, siswa menjawab berbagai permasalahan yang sudah diidentifikasi, ya. Misalkan dari satu kelompok ada 5 siswa, lalu kemudian masing-masing siswa anggota kelompok itu membuat pertanyaan atau mengidentifikasi masalah. Nah, dari hasil identifikasi masalah itu barulah kemudian siswa mengumpulkan data. Apakah mengumpulkan datanya itu harus selalu dengan terjun ke lapangan? Tidak harus, tetapi dengan membaca buku bisa, lalu membuat percobaan atau praktikum, melakukan studi lapangan, itu juga bisa. Apapun yang dilakukan di dalam pengumpulan data ini berguna untuk mencari jawaban terhadap hipotesis atau terhadap jawaban sementara dari identifikasi masalah yang tadinya diajukan di dalam bagian identifikasi masalah. Ya, nah siswa diberikan kesempatan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat. Dan satu catatan penting, meskipun misalkan ya guru menugaskan satu kelompok 5 siswa, lalu kemudian masing-masing siswa diminta untuk membuat satu identifikasi masalah atau satu pertanyaan, berarti kan kita punya 5 pertanyaan. Itu jangan sampai kelima siswanya itu bekerja sendiri-sendiri ya. Misalkan siswa A, karena dia menuliskannya satu pertanyaan, dia hanya mencari jawabannya saja untuk pertanyaan yang diajukan. Enggak begitu. Tetap saja satu kelompok itu berkolaborasi, tetap bersama-sama untuk menemukan benar atau tidaknya hipotesis yang sudah dibuat oleh kelompok. Jadi laporan ataupun diskusinya dilakukan secara berkelompok ya. Makanya baiknya guru itu menugaskan siswa membuat identifikasi masalah atau membuat pertanyaan, bisa dilihat dari jumlah siswa yang ada di kelompok tersebut, tetapi bukan menandakan bahwa siswa A, siswa B masing-masing memegang satu pertanyaan. Tidak, tetap saja itu menjadi tugas kelompok. Kita lihat lagi berikutnya. Ini adalah contoh langkah ketika pengumpulan data untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Ada siswa mencoba melakukan bla bla bla, siswa mencoba apa lagi ya sampai kemudian terjawab gitu permasalahannya. Kalau memang membaca buku secara intens dirasakan tidak mampu menjawab identifikasi masalah atau pertanyaan yang diajukan, maka ya mau tidak mau siswa bisa melakukan studi lapangan ya, mencari hasil mencari informasi atau hasil yang tidak ada di dalam buku kalau memang dibutuhkan. Tetapi kalau misalkan dia cukup dari hanya membaca beberapa referensi buku atau membaca artikel-artikel yang ada di dalam jurnal, itu juga tidak apa-apa. Berbeda dengan kalau melakukan inquiry ya, karena kalau inquiry penyelidikan ilmiah, dia memang harus terlibat langsung dengan permasalahan atau objek yang mau dicari jawabannya. Ini adalah pengolahan data setelah didapatkan data-data yang tadi ada di pengumpulan data, ya, langkah berikutnya adalah kita olah. Nah, hasil bacaannya, ataukah ketika kelompok melakukan wawancara dengan narasumber atau informan ya yang paham dengan permasalahan yang dihadapi, atau misalkan hasil-hasil dari buku-buku atau artikel jurnal yang sudah dibaca, itu semua diolah ya. Meskipun pengolahan data atau pembuktiannya itu dilakukan ya sesuai dengan tingkat jenjang usia siswa. Jangan berpikir bahwa pengolahan data atau pembuktian misalkan di level sekolah dasar gitu Anda bayangkan kayak misalkan statistik deskriptif ya, itu terlalu sulit ya. Jadi kalau statistik deskriptif dan segala macam itu lebih cocok untuk jenjang sekolah menengah ya. Nah, ini misalkan kalau pembelajarannya sifatnya eksakta, maka bisa digunakan rumus ya ataupun hukum ataupun teori dari suatu materi. Tetapi kalau dia pembelajarannya non eksakta,
data, guru itu harus menyediakan pendapat-pendapat ataupun hasil penelitian dari para ahli agar bisa dijadikan acuan untuk dasar pembentukan konsep dasar. Terutama untuk siswa sekolah dasar, meskipun di kelas tinggi, sebaiknya guru juga bertindak sebagai fasilitator, membantu kesulitan yang dialami oleh para siswa, minimal dengan menyediakan referensi-referensi bacaan hasil-hasil diskusi penelitian ya. Mereka bisa gunakan. Tetapi ingat sekali lagi bahwa siswa SD masih berada dalam tahap operasional konkret sehingga mereka mungkin penguasaan bahasanya masih terbatas. Jadi dibayangkan discovery-nya siswa SD dengan discovery-nya siswa SMP, menengah, apalagi perguruan tinggi, itu berbeda kedalaman atau kompleksitasnya. Nah, ini adalah contoh langkah pengolahan data atau pembuktian ya. Siswa ditugaskan untuk menilai hasil menggunakan format penilaian atau misalkan juga bisa menggunakan LKPD ya. Nah, LKPD itu sebagai bagian dari pengolahan data itu juga bisa ya. Lalu siswa menilai hasil bla bla bla, lalu guru menugaskan siswa untuk apa, mengirim tugas untuk via email, lalu berkomunikasi dengan masing-masing anggota kelompok, itu dikatakan sebagai pengolahan data atau pembuktian. Nah, yang terakhir ini adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Pada tahapan ini peran guru sangat terlihat peranannya ya, dia sebagai fasilitatornya sekarang lebih dominan di dalam tahap menarik kesimpulan. Jangan sampai apa hasil diskusi yang sudah diperoleh siswa itu menjadi salah. Tetap saja guru harus melakukan konfirmasi konsep yang sudah ditemukan oleh para siswa dan guru harus memastikan bahwa jawaban siswa itu sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran atau KD yang sudah ditetapkan pada hari itu ya. Jadi jangan sampai melenceng daripada kompetensi pembelajaran yang memang sudah diputuskan ketika di kegiatan awal. Nah, generalisasi itu penting di dalam discovery learning karena itu yang mau dicapai oleh para guru supaya siswa-siswa itu bisa belajar mengkonstruk ya, membangun pengetahuannya secara berdiskusi kelompok. Mereka paham tanpa harus disuapi oleh guru sehingga perlu lakukan adanya konfirmasi atau menarik kesimpulan. Nah, di dalam tahapan menarik kesimpulan ini, kita katakan ini adalah tahapan proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, hasil verifikasi itu dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Jadi, kalau misalkan dalam satu kelas sudah dibuat generalisasi atau kesimpulan dari identifikasi masalah yang dibuat oleh siswa, guru wajib mengecek, memeriksa, dan kemudian menjelaskan kepada siswa apakah kesimpulan yang mereka buat itu sudah benar. Ya, maka itu kita namakan sebagai generalisasi. Jangan sampai tidak ada umpan balik, tidak ada feedback dari hasil kesimpulan yang diperoleh siswa, karena itu sangat bahaya. Takutnya terjadi kesalahpahaman di dalamnya. Ini adalah contoh langkah generalisasi ketika untuk RPP ya, misalkan siswa ditugaskan untuk menyajikan cara-cara serta kesimpulan bla bla bla, membuat bahan presentasi, lalu memberikan tanggapan terhadap presentasi, itu sudah bagian dari generalisasi ya. Lalu siswa menerima tanggapan dari siswa lain dan memperbaiki hasil presentasi dan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ketika melakukan generalisasi, siswa itu dibandingkan. Misalkan kelompok A memberikan komentar terhadap kesimpulan atau jawaban yang dimiliki oleh kelompok B, sehingga mereka semuanya itu memiliki pengetahuannya lebih luas. Jangan sampai mereka hanya tahu di bagian merekanya saja, karena mereka memang mengotak-ngatik bagiannya mereka, tapi tidak demikian. Jadi semua itu akan dipelajari oleh siswa secara bersama-sama, ya. Nah, memang kalau kita katakan kelemahan discovery paling utama itu adalah waktu. Yang namanya discovery pasti membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi memang hasil belajarnya jauh akan lebih mendalam kalau menggunakan discovery learning.
Ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Mudah-mudahan Anda bisa bisa cari di internet. Ini juga saya berikan situsnya, jadi bisa lebih membacanya lebih banyak dibandingkan dari penjelasan saya yang ada di dalam video. Baik, terima kasih. Sekian dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.